Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Fitri. Mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Materi yang pertama yaitu doa belajar. Pengertian doa. Doa adalah memohon sesuatu kepada Allah. Salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap kegiatan, baik itu sebelum ataupun sesudah, kita harus selalu berdoa. Begitu juga berdoa sebelum dan sesudah belajar. Memohon agar kita diberi kemudahan dalam menghafal dan ilmu kita berguna. Dengan berdoa setiap sebelum dan sesudah belajar, belajar menjadi bernilai ibadah. Jadi belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Anak rajin selalu membaca doa belajar. Dengan berdoa, kamu akan diberi tambahan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Materi selanjutnya, tata cara bersuci. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengertian bersuci, tata cara bersuci, dan macam-macam air suci dan menyucikan. Menurut ajaran Islam, toharoh disebut juga bersuci. Toharoh berarti sucinya badan dari hadas dan najis. Apabila hendak melaksanakan sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu. Bersuci dilakukan dengan membersihkan pakaian dan tempat sholat. Badan juga harus suci dari kotoran. Perintah Allah untuk menjaga kebersihan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat keempat, yang bunyinya wasiyabaka fatahhir, artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Tahukah kalian tentang macam-macam bersuci? Bersuci itu ada dua macam. Yang pertama bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim. Hadas menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat dan tawaf. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang timbul karena buang angin, buang air, baik kecil maupun besar. Hadas kecil disucikan dengan cara wudhu ataupun tayamum. Sedangkan hadas besar, hadas yang disucikan dengan mandi. Yang kedua yaitu bersuci dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contoh najis adalah jilatan anjing, tinja atau kotoran baik manusia maupun hewan, dan juga air kencing manusia. Najis disucikan dengan membersihkan tempat yang terkena najis. Nah, pernahkah kalian melihat kotoran hewan? Apa yang kalian lakukan apabila terkena kotoran tersebut?
Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tata cara bersuci. Ketika berhadas atau badan terkena najis, kita harus mensucikannya. Suci dari hadas kecil dan hadas besar adalah syarat melaksanakan ibadah sholat, ibadah tawaf, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Bersuci ada tata caranya. Ada 2 cara untuk bersuci, yaitu dengan cara berwudu dan istinja. Yang pertama, berwudu. Berwudu termasuk cara bersuci. Berwudu harus menggunakan air suci yang menyucikan. Air untuk bersuci adalah air sumur, air hujan, air embun, atau air salju. Apabila tidak ada air, kita boleh bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci. Bersuci menggunakan debu disebut tayamum. Yang kedua adalah istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dubur dan kubul. Kotoran yang keluar dari tubuh harus segera dibersihkan agar badan tetap suci dan bersih. Tidak ada air untuk bersuci, kita boleh beristinja dengan cara lain. Beristinja memakai batu, kertas, tisu, ataupun kayu. Istinja dilarang menggunakan benda basah ataupun licin. Istinja sebaiknya menggunakan benda kering, padat, dan kesat. Istinja dilarang menggunakan makanan. Istinja dengan selain air, cukup diusapkan 3 kali sampai hilang benda dan baunya. Di dalam toharoh atau bersuci, kita harus menggunakan air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan adalah air yang terhindar dari kotoran atau najis. Air dibagi menjadi 2. Ada air suci yang menyucikan. Air suci yang menyucikan dapat digunakan untuk berwudu seperti air laut, air hujan, air salju, air keran, air sungai, dan air sumur. Sedangkan air suci yang tidak menyucikan. Air suci yang tidak menyucikan yaitu air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci atau berwudu. Contohnya air susu, air teh, air sirup, air kelapa, air kopi, dan air jus. Nah, gimana? Sudah paham kan apa yang dimaksud dari bersuci dari hadas dan najis? Bagaimana tata cara bersuci dan apa sajakah yang termasuk air suci dan mensucikan, dan juga yang bukan air suci yang tidak menyucikan. Nah, itulah untuk materi agama hari ini. Pelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku ajan wudhu ya.